Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Nikmah Rahmatul Hidayah, Dan saya Asdatul Arifah. Dan saya Aisruminam Barokah. Materi dari kelompok 8 ini yaitu pendekatan pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Mbak Asya. Baik, latar belakang dari pendekatan pengelolaan kelas yaitu peningkatan kualitas pendidikan dapat dicapai jika proses pengajaran yang berlangsung di kelas itu benar-benar efisien dan membantu dalam mengembangkan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang diinginkan. Karena pada dasarnya proses pembelajaran adalah esensi dari keseluruhan proses pendidikan dan guru adalah salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu, guru itu dituntut dapat berperan tinggi dalam dan meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan dalam makalah ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Yang kedua, apa saja jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas. Tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, memahami pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu mendeskripsikan jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas. Materi selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pengelolaan kelas. Kata pendekatan kerap disamakan dengan istilah approach dalam bahasa Inggris, yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki arti antara lain tidak berjauhan, hampir sampai, memiliki hubungan yang erat, atau berada dalam posisi yang mendekat ke suatu hal. Secara istilah, pengelolaan kelas terdiri dari dua unsur kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan juga disebut sebagai bentuk lain dari proses mengelola. Secara umum, pengelolaan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk pengaturan, penataan, atau pengadministrasian terhadap suatu aktivitas atau kegiatan agar berjalan dengan terarah dan efektif. Pendekatan pengelolaan kelas yaitu strategi atau cara pandang yang digunakan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Guru tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membangun hubungan positif antara siswa dan guru, mengelola interaksi, serta mengatur waktu dan aktivitas pembelajaran agar siswa dapat berkembang secara menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pendekatan pengelolaan kelas yang akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Syaumina. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendekatan dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Dalam hal ini, guru memegang otoritas penuh dalam mengatur kelas. Yang kedua, fokus pada penegakan aturan secara konsisten untuk menumbuhkan disiplin. Yang ketiga, guru berperan sebagai pengawas dan pembimbing perilaku siswa. Yang keempat, penghargaan lebih diutamakan daripada hukuman, tapi tetap ada sanksi jika perlu. Yang kelima, tidak dianjurkan menggunakan kekerasan atau hukum fisik. Kemudian, yang kedua itu pendekatan ancaman. Yang pertama, digunakan saat metode lain tidak efektif, berupa peringatan atau konsekuensi negatif jika aturan dilanggar. Yang kedua, tidak menggunakan intimidasi atau kekerasan. Contohnya, tugas tambahan, tanggung jawab khusus. Tujuannya untuk menimbulkan efek jerah yang mendidik. Kemudian nomor 3, pendekatan resep. Yaitu yang pertama menggunakan panduan langkah-langkah praktis yang jelas. Kemudian nomor 2, berisi arahan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan guru. Nomor 3, cocok untuk guru baru atau yang butuh pendoman. Yang keempat, harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi kelas, tidak boleh kaku. Yang kemudian itu nomor 4, pendekatan elektis atau pluralistik. Yang pertama itu menggabungkan berbagai pendekatan yang dianggap sesuai dengan kondisi kelas. Yang kedua, guru menyesuaikan metode dengan karakter siswa dan dinamika pembelajaran. Yang ketiga, membutuhkan kreativitas dan pengalaman guru. Kemudian tujuannya menciptakan suasana belajar yang menarik dan efektif. Kemudian nomor 5, pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu yang pertama berdasarkan teori behavioristik, mengatur perilaku siswa dengan sistem penguatan
positif atau negatif, dan hukuman. Yang kedua, contoh penguatan positif seperti pujian, penghargaan. Yang ketiga, contoh hukuman, penundaan aktivitas menyenangkan atau time out. Yang keempat, bertujuan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Selanjutnya nomor 6, yaitu pendekatan kebebasan. Yang pertama, siswa diberikan kebebasan untuk mengatur cara belajarnya sendiri. Yang kedua, guru berperan sebagai fasilitator bukan pengendali. Yang ketiga, menumbuhkan kemandirian dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, tetap harus ada aturan yang disepakati bersama agar kebebasan tidak disalahgunakan. Kemudian nomor 7, yaitu pendekatan suasana emosional dan hubungan sosial. Yang pertama, yaitu fokus pada menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan penuh empati. Yang kedua, guru menjalin hubungan yang baik dan suportif dengan siswa. Kemudian nomor 3, membangun kepercayaan dan rasa saling menghargai. Yang keempat, membantu siswa berkembang secara emosional dan sosial. Selanjutnya nomor 8, yaitu pendekatan proses kelompok. Yaitu yang pertama, mengandalkan kerja kelompok sebagai metode utama pembelajaran. Yang kedua, mendorong interaksi sosial, kerjasama, dan tanggung jawab antar siswa. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator dan pembimbing dinamika kelompok. Yang keempat, meningkatkan komunikasi, empati, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang terakhir itu nomor 9, yaitu pendekatan pembelajaran. Dalam hal ini menekankan pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya nomor 2, tujuannya mencegah perilaku yang menyimpang dan menciptakan suasana belajar yang tertib. Nomor 3, guru merancang pembelajaran yang terstruktur dan bermakna. Yang keempat, mengelola kelas dengan kegiatan yang memotivasi dan melibatkan siswa secara aktif. Materi selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Mbak Asda. Kesimpulan dari materi kami, yang pertama, pendekatan pengelolaan kelas adalah strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif guna mendukung pembelajaran yang efektif. Guru tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membangun hubungan yang positif dan mengelola interaksi dalam kelas. Yang kedua, pengelolaan kelas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti kekuasaan, ancaman, resep, elektif, perubahan tingkah laku, kebebasan, suasana emosional, proses kelompok, dan pembelajaran. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung situasi dan karakter siswa. Guru perlu bersikap fleksibel, profesional, dan bijak dalam memilih pendekatan agar tercipta suasana belajar yang efektif, nyaman, dan mendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.